saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan ibadah keluarga 21 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau untuk setiap kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mau meluangkan waktu pada malam hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan doa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita baca bersama-sama terambil dari Kejadian 41 ayat yang ke-25. Kejadian 41 ayat yang ke-25 tertulis, "Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema pada malam hari ini melihat tanda akan masa depan. Seperti yang telah kita baca bersama-sama ayat firman Tuhannya dari Kejadian 41 ayat yang ke-25. Tentunya kita pernah mendengar mengenai kisah Yusuf. Yusuf memiliki alur cerita yang cukup panjang. Dimulai dari kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya yang terdapat di dalam Kejadian 37. Yusuf merupakan keturunan Yakub yang amat sangat dikasihinya. Pekerjaan Yusuf sehari-hari menggembalakan kambing domba, sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Awal mulanya Yusuf bermimpi dan ia dapat menjelaskan arti dari mimpi tersebut ketika ia berusia sekitar 17 tahun. Yusuf menjadi terkenal di dalam anggota keluarganya karena ia dapat mengartikan atau menjelaskan mengenai mimpinya. Hikmat yang dimiliki oleh Yusuf tersebut mengakibatkan Yusuf menjadi dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya, hingga akhirnya Yusuf dibeli oleh Potifar, pegawai istana Firaun. Di dalam pergumulannya, Tuhan selalu menyertai Yusuf dan Tuhan memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengatur seluruh rumah yang ada di dalam rumah Firaun. Kejadian 41 ayat yang ke-25 ini hendak menceritakan mengenai mimpi Firaun sebanyak 2 kali. Tetapi Firaun tidak mengetahui apa arti dari kedua mimpinya. Firaun memanggil semua orang yang ahli dan yang berilmu yang ada di Mesir untuk dapat memberikan penjelasan atau dapat mengartikan mimpinya. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Lalu Firaun mendengar tentang Yusuf dari para pegawainya. Maka Firaun meminta pegawainya untuk segera memanggil Yusuf. Yusuf pun menegaskan kepada Firaun bahwa keahlian yang ada di dalam dirinya bukan karena kuasa, bukan karena kepandaian, tetapi karena Yusuf di dalam dirinya ada kuasa Allah yang bekerja.
karena Yusuf dapat melakukan semuanya itu karena Allah yang ikut campur tangan. Sehingga Yusuf berhikmat untuk dapat menjelaskan dan mengartikan mimpi-mimpinya. Bapak Ibu, apa pemahaman Bapak Ibu mengenai mimpi? Seringkali kita mendengarkan orang lain berkata, "Jangan mimpi kali ya." "Hei, kamu mimpi kali." Atau, "Semalam aku bermimpi ketemu si A, si B." Dan masih banyak lagi yang pernah kita alami mengenai mimpi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai arti dari mimpi. Mimpi adalah sesuatu yang terlihat dan dialami oleh kita pada saat kita tidur. Atau mimpi disebut juga sebagai angan-angan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, pasti saudara-saudara pernah bermimpi. Saya teringat ada sebuah lagu pop dari salah seorang penyanyi yang ada di Indonesia bernama Opi, yang menyatakan tentang mimpi atau angan-angan. Lirik lagu tersebut seperti, "Andai aku jadi orang kaya. Andai aku nggak usah pakai kerja." Mimpi yang dialami oleh Yusuf merupakan tanda yang diberikan oleh Allah supaya Yusuf dapat mengetahui kehendak Allah dalam kehidupannya. Firaun sebagai seorang raja di wilayah Mesir juga mengalami mimpi sebanyak 2 kali. Dan mimpi Firaun itu dipahami juga sebagai tanda peringatan dari Allah mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan terhadap bangsa dan rakyat di Mesir. Kita dapat melihat bersama-sama ada persamaan dan perbedaan dari Yusuf dan Firaun. Mereka sama-sama mendapatkan mimpi, namun perbedaannya adalah Yusuf dapat memahami dan dapat mengartikan dari mimpi tersebut. Namun Firaun tidak dapat memahami atau mengerti apa maksud dari mimpinya itu. Apa yang menyebabkan Yusuf dapat memahami maksud dari mimpinya tersebut? Kuncinya hanya satu, saudara-saudara. Kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana relationship kita dengan Allah? Kita sebagai anak-anaknya harus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Sebagai upaya, kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yusuf dapat memahami mimpinya karena ia memiliki kedekatan dengan Allah. Ia memiliki hikmat dan iman kepada Allah. Kata hikmat atau hikmah dalam bahasa Ibrani disebut kokma, yang mengandung arti pengertian, bijaksana, dan didikan. Hubungan dekat kita dengan Allah memiliki peran penting untuk mengetahui kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, dalam melihat dan memahami tanda-tanda masa yang akan datang. Menjalin sebuah hubungan atau relationship, tentunya kita harus menjaganya dengan baik, bukan? Yusuf pun selalu menjaga kedekatannya dengan Allah. Kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dapat menjaga hubungan kedekatan kita dengan Allah. Salah satunya dengan cara seperti
Perenungkan firman Tuhan setiap saat dan menjadi pelaku firman-Nya. Perenungkan berarti kita mengambil waktu untuk berdiam diri, merefleksikan diri dari segala kesibukan dan aktivitas kita. Melihat pada kehidupan Yusuf, ia juga selalu mendahulukan perintah Allah atau fokus kepada Allah, bukan fokus kepada masalah yang sedang dihadapinya pada saat itu, seperti dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya. Cara yang kedua, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Berkomunikasi dengan Tuhan berarti kita berdoa kepadanya. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa menjadi wadah bagi kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Yusuf pun setia dan berdoa, beriman kepada Allah yang selalu mendampingi ia dalam setiap perkara di dalam hidupnya. Cara terakhir, mengucapkan syukur melalui kata-kata atau tindakan kita. Kita bersyukur atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yusuf bersyukur selalu atas semua yang terjadi di dalam kehidupannya. Yusuf tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Sebaliknya, ia senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketiga, cara tersebut menjadi lifestyle bagi umat Allah untuk tetap dekat dengan Allah, sehingga kita dapat mengerti rencana dan memahami kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama telah belajar dari kisah Yusuf di dalam melihat tanda terhadap masa depan. Begitupun di dalam masa sekarang, masa pandemi yang kita hadapi. Kita tidak mengetahui kapan masa pandemi akan berakhir. Kapan COVID-19 akan memiliki penangkalnya. Kapan pekerjaan di kantor dan bahkan tugas-tugas anak-anak kita di sekolah akan dilakukan secara onsite. Dan masih banyak lagi pergumulan yang kita alami di masa pandemi ini. Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus memampukan dan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan dan menikmati proses di dalam mengenal, memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, marilah kita bersama-sama belajar dari Yusuf untuk melihat masa depan dengan kacamata Allah, bukan dengan kacamata kita sendiri. Karena janji Allah di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 tertulis, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita menutup di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucapkan syukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama melalui kisah Yusuf. Kami mau mempercayakan sepenuhnya masa depan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami mau beriman, kami mau belajar berharap, kami mau belajar untuk mengandalkan dan menaruh masa depan kami sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mendampingi kami. Kami mau setia, kami mau belajar untuk bertekun terus di dalam doa dan komunikasi kepada Engkau. Kami mau terus percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucapkan syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam untuk kita semua, selamat beristirahat, dan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menjalani hari-hari kita di dalam masa pandemi saat ini. Terus berkarya dan menjadi berkat untuk sesama, tetap sehat, dan tetap menjalankan 5M. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.